Pernah nggak sih Anda berdiri di depan sebuah tujuan yang rasanya gede banget? Entah itu mau lunasin utang, mulai bisnis, atau bahkan, cuma mau beresin garasi. Yang udah kayak museum barang bekas. Betul. Rasanya langsung lemes kan? Kayak disuruh daki Gunung Everest tapi pakai sandal jepit. Iya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin satu ide yang simpel, tapi powerful banget dari buku Switch karya Chip dan Dan Heath. Gimana kalau kunci perubahan besar itu justru langkah yang paling kecil? Mengecilkan perubahannya. Emosional kita yang gampang ciut itu. Dan ini nyambung banget ke inti masalah yang sering kita bahas, sang gajah emosional kita. Gajah ini, kalau lihat jalan yang panjang, terjal penuh rintangan, langsung mogok. Reaksinya cuma dua, lari ketakutan, atau dia membeku karena males. Jadi, tujuan kita hari ini bukan buat menyusutkan gunungnya, tapi bikin langkah pertamanya itu, ya kayak melompati genangan air aja, bukan jurang. Oke, melompati genangan air. Saya suka analogi itu. Kita mulai dari sebuah studi yang kelihatannya sepele, tapi hasilnya luar biasa. Ini tentang program loyalitas di tempat cuci mobil. Oke. Mereka bagi pelanggan jadi dua grup. Grup A dapat kartu loyalitas biasa. Kumpulin 8 stempel, dapat 1 cuci mobil gratis. Standar banget kan? Sangat standar. Kita semua pernah dapat yang kayak gitu. 8 langkah, dapat hadiah. Jelas. Nah, grup kedua ini, mereka dapat kartu yang butuh 10 stempel. Lebih banyak dong. Lebih banyak. Tapi, kartu itu dari awal udah ada 2 stempel gratis. Oke. Saya lihat arahnya kemana ini. Jadi, secara matematis kan sama aja. Dua-duanya sama-sama butuh 8 kali cuci mobil lagi. Pertanyaannya buat Anda, grup mana yang lebih semangat nyelesain kartunya? Ini jebakan psikologis yang cerdas banget. Sisi rasional kita, si penunggang, pasti langsung ngitung. Loh, sama aja. Sama-sama 8. Tapi gajah kita ngelihatnya beda banget kan? Beda total. Gajah nggak lihat 10 dikurangi 2. Gajah ngelihatnya, wah udah 20% jalan nih. Tepat sekali. Dan hasilnya nunjukin kalau gajah yang menang telak. Grup B, yang ngerasa perjalanannya udah dimulai, tingkat penyelesaiannya itu 34%. 34%, oke. Sementara grup A, yang mulai dari 0, cuma 19%. Wow, bedanya hampir 2 kali lipat. Usahanya sama persis. Ini nunjukin betapa kuatnya ilusi kemajuan. Kita tuh ternyata lebih termotivasi buat nyelesain perjalanan yang lebih panjang, tapi kita udah ngerasa di tengah-tengah. Dibanding mulai perjalanan yang lebih pendek, tapi dari garis start. Betul, 2 stempel gratis itu bukan sekedar bonus. Itu sinyal harapan, sinyal ke gajah bahwa perjalanan ini udah jalan, dan kamu udah jadi bagian darinya. Itu mengubah persepsi dari memulai sesuatu. Menjadi menyelesaikan sesuatu. Persis. Itu menjelaskan banyak hal. Saya jadi kepikiran kenapa banyak kampanye penggalangan dana, misalnya di Kickstarter gitu, seringkali baru diumumin gede-gedean setelah mereka dapat 30 atau 40% dana dari investor awal. Nah, itu strategi yang sama persis. Mereka ngasih 2 stempel gratis ke publik, waktu kita lihat bar progres yang udah keisi sepertiga, kita jadi lebih terdorong buat nyumbang kan? Iya juga ya. Rasanya kontribusi kita jadi lebih berarti. Karena kita ngerasa kontribusi kita itu bakal ngedorong proyek itu ke garis finish. Bukan sekedar netesin air ke ember kosong. Perasaan jadi bagian dari momentum kemenangan itu kuat banget buat gajah. Oke, jadi rasa udah di tengah jalan itu penting. Tapi gimana kalau kita beneran mulai dari nol? Misalnya orang yang kejebak utang ratusan juta. Kan nggak ada tuh yang namanya 2 stempel gratis. Iya, nggak ada yang ngasih modal di awal. Gimana cara menciptakan kemenangan pertama dari situasi yang rasanya mustahil itu? Pertanyaan bagus. Dan ini bawa kita ke ide kedua yang penting banget. Mencari dan merayakan kemenangan kecil yang kelihatan. Dan nggak ada contoh yang lebih baik dari metodenya Dave Ramsey, si bola salji utang atau Dead Snowball. Saya tahu metode ini, dan ini sering jadi perdebatan. Secara logika finansial kan, cara paling cepat lunasin utang itu ya fokus ke utang dengan bunga paling tinggi. Itu yang paling masuk akal secara matematis. Betul. Tapi Ramsey justru nyaranin sebaliknya. Benar. Dan ini yang bikin para akuntan garuk-garuk kepala. Ramsey bilang, lupain suku bunga. Urutkan semua utang dari yang nominalnya paling kecil ke paling besar. Terus, kerahin semua dana ekstra buat lunasin yang paling kecil itu dulu secepat mungkin. Sementara utang yang lain dibayar minimum aja. Iya, dan ini kan secara logika salah.
Rasanya aneh merekomendasikan sesuatu yang matematis bisa jadi lebih mahal. Tapi kita harus sadar, Ramsey itu bukan lagi nyelesain masalah matematika. Dia lagi nyelesain masalah gajah. Tepat, masalah perilaku. Buat gajah yang ngerasa tenggelam dalam utang, bayar cicilan 500.000 ke utang 100 juta, itu nggak kerasa kayak kemenangan. Kerasa kayak nggak ada habisnya. Betul, kayak usaha sia-sia. Tapi pas Anda berhasil lunasin utang kartu kredit 2 juta, Anda bisa cohet itu dari daftar. Anda bisa robek tagihannya, itu kemenangan nyata yang bisa dirasain. Jadi gajah butuh sensasi kemenangan yang konkret itu ya. Di buku ini kan ada cerita Steven dan Amanda Ferror yang utangnya gabungan hampir $100.000. Mereka lumpuh. Tapi dengan metode ini, mereka fokus lunasin utang terkecil dulu. Terus momentum yang ngegulung kayak bola salju. Persis, kemenangan pertama itu sekecil apapun ngubah narasi di kepala mereka dari kita nggak akan pernah bisa keluar dari sini, jadi hey, ternyata kita bisa. Kemenangan itu bahan bakar, itu ngasih suntikan harapan. Makanya Ramsey bilang motivasi terkadang lebih penting daripada matematika. Betul, dia memprioritaskan perasaan berdaya daripada efisiensi bunga. Dan ini ternyata nggak cuma berlaku buat masalah pribadi. Di buku ini ada contoh Stephen Kelman yang dikasih tugas ya ampun berat banget, mereformasi sistem pengadaan barang pemerintah AS, nilainya $320 miliar. Wah, bahkan ngebayangin aja udah bikin gajah manapun mau pensiun dini. Ratusan agensi, ribuan aturan, mau mulai dari mana coba? Nah, Kelman nggak coba merebus samudra. Dia cari satu kemenangan kecil yang kelihatan. Dia nemuin banyak pegawai pemerintah frustrasi karena buat beli palu seharga $10 aja. Harus isi form setebal bantal. Iya, formulirnya 10 halaman. Jadi Kelman bikin ikrar, dia nantang tiap agensi buat menggandakan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk pembelian-pembelian kecil. Langkah yang brilian. Itu nggak ngancem struktur kekuasaan, nggak butuh undang-undang baru, tapi itu perubahan kecil yang kelihatan banget dan langsung dirasain manfaatnya. Tiba-tiba para pegawai itu ngerasa, wow, ternyata sistem ini bisa berubah. Ternyata hidup bisa lebih mudah. Kemenangan kecil itu membuka pintu persepsi bahwa perubahan yang lebih besar pun mungkin terjadi. Oke, jadi Kelman nemuin satu kemenangan kecil yang bisa diraih. Tapi gimana kita bisa nemuin itu buat masalah kita sendiri? Maksud saya, kalau utang kan jelas angkanya. Tapi gimana dengan tujuan kayak mau hidup lebih sehat atau memperbaiki hubungan? Disinilah kita bisa pinjam alat dari dunia terapi. Namanya pertanyaan skala keajaiban atau miracle question. Gini cara kerjanya. Bayangin masalah Anda ada di skala 1-10. Angka 10 itu artinya besok pagi Anda bangun, keajaiban terjadi, masalah Anda hilang. Oke, masalah selesai total. Dan angka 1 itu kondisi terburuknya. Mungkin sekarang Anda ada di skala 2. Oke. Nah, terapis yang buruk akan nanya, gimana cara Anda mencapai skala 10? Dan itu pertanyaan yang melumpuhkan. Gajah Anda langsung panik. Tapi terapis yang baik akan nanya, Sesuatu yang beda? apa satu hal kecil yang bisa Anda lihat atau lakukan yang akan bikin Anda ngerasa udah geser dari skala 2 ke skala 3? Wah, itu ngubah segalanya. Fokusnya jadi beda banget. Bukan lagi soal kesempurnaan. Tapi soal kemajuan, sekecil apapun. Bukan mendaki gunung, tapi cuma ambil satu langkah ke depan. Pertanyaan itu maksa kita buat nyari kemenangan kecil yang bisa diraih. Betul. Untuk hidup lebih sehat, mungkin skala 3 itu bukan lari maraton, tapi cuma jalan kaki 10 menit setelah makan malam. Atau hari ini nggak pesen minuman manis. Satu langkah kecil yang bisa dibayangin dan dilakuin. Itu ngingetin saya sama mantranya Alcoholics Anonymous. Satu hari demi satu hari. One day at a time. Logikanya sama persis kan? Sama persis. Buat pecandu alkohol, mikirin harus hidup selamanya tanpa minum lagi itu tugas raksasa yang nakutin banget. Itu skala 10 yang mustahil. Gajahnya bakal teriak, aku nggak bisa, nyerah aja, terus lari ke bar terdekat. Tapi nggak minum cuma untuk 24 jam ke depan, cuma buat hari ini aja. Itu rasanya mungkin bisa diperjuangkan. Nah, AA dengan sengaja mengecilkan cakrawala waktu. Mereka mengecilkan perubahan jadi unit yang paling bisa dikelola. Mereka nggak minta komitmen seumur hidup tiap hari. Mereka cuma minta komitmen untuk hari ini. Dan dengan ngulangin komitmen kecil yang berhasil itu tiap hari, pada akhirnya hal-hal besar terjadi. Setiap hari yang berhasil dilewati itu adalah sebuah kemenangan kecil. Dan kemenangan-kemenangan kecil harian ini bisa memicu sesuatu yang lebih besar lagi. Di buku ini disebut spiral positif.
Ada kisah yang menyentuh banget tentang pasangan, Paula dan George. Mhm. Setelah 8 tahun nikah, hubungan mereka memburuk. Isinya cuma berantem dan diam-diaman. Mereka kejebak pola negatif. Setiap tindakan negatif dibalas reaksi negatif lain, terus muter ke bawah. Gajah mereka berdua udah dalam mode bertahan. Mereka udah coba konseling, ada sedikit kemajuan, tapi rasanya kayak ngedorong batu gede ke atas bukit. Terus suatu pagi, terjadi sesuatu yang kecil banget. Pas mau berangkat kerja, George tanpa alasan tiba-tiba nyium Paula. Sesuatu yang benar-benar di luar pola mereka selama ini. Sebuah anomali positif. Betul. Paula kaget banget tapi juga seneng. Dan karena perasaan seneng yang langka itu, gajah di dalam dirinya ngedorong dia melakukan sesuatu yang juga udah lama nggak dia lakuin. Apa itu? Dia nawarin buat bikinin kopi untuk mereka berdua. Lihat kan? Satu tindakan positif kecil dibalas dengan tindakan positif kecil lainnya. Rantai negatifnya udah patah. Dan spiralnya mulai muter ke atas. Mereka akhirnya duduk minum kopi dan ngobrol beneran, ngobrol untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suasana hati Paula yang baik ke bawah sampai kantor. Bahkan malam itu anak-anak mereka jadi lebih tenang katanya, karena energi di rumah udah berubah. Semua itu dimulai dari satu ciuman 3 detik. Luar biasa ya. Yang menarik di sini adalah analisisnya. Kenapa hal sekecil itu bisa berdampak begitu besar? Bukan karena ciuman itu solusi ajaib, tapi karena ciuman itu menghasilkan satu hal yang paling penting, harapan. Harapan itu bahan bakar premium buat gajah. Kemenangan kecil itu membuktikan ke gajah kalau usaha ini nggak sia-sia. Jadi waktu Paula ngerasain kehangatan ciuman itu, Gajah di dalam dirinya mikir, tunggu, mungkin ini masih bisa diperbaiki, mungkin kita nggak ditakdirin buat gagal. Harapan itu ngasih dia energi buat merespon secara positif. Ciuman itu korek api yang nyalain lagi harapan. Ada kutipan hebat dari John Wooden, pelatih basket legendaris, di buku ini. gimana katanya? Satu-satunya cara itu terjadi, dan ketika itu terjadi, itu bertahan. Jadi kalau kita rangkum semua ini, pesannya jelas banget, lupain lompatan raksasa. Perubahan besar yang bertahan lama itu justru dibangun dari serangkaian langkah kecil yang terasa mudah. Entah itu dengan menciptakan ilusi start di depan, merayakan kemenangan kecil, atau memecah perjalanan jadi bagian-bagian yang nggak mengintimidasi. Semuanya tentang ngebujuk gajah kita supaya mau melangkah. Dan ini artinya buat Anda yang mendengarkan, Anda nggak perlu nunggu inspirasi besar datang atau nunggu sampai situasi jadi krisis buat mulai. Perubahan bisa dimulai dari tindakan terkecil yang bisa Anda lakukan. Sekarang atau besok? Betul, kemenangan pertama itu yang paling krusial karena itu yang ngebisikin ke gajah Anda, lihat, kemenangan itu mungkin. Dan sekali gajah percaya kemenangan itu mungkin, ia bakal punya kekuatan buat terus jalan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan satu perubahan penting yang sedang Anda coba lakukan atau yang selama ini Anda tunda. Lupakan sejenak tujuan akhirnya yang mungkin kelihatan kayak puncak gunung di kejauhan. Fokus ke langkah pertama. Kemenangan kecil apa, sekecil dan semudah apapun yang bisa Anda raih besok untuk memulai spiral positif Anda sendiri.